Wow, wow, kok cuman saya? Wow, wow, dahsyat. Kok cuman 5 orang? Wow, dahsyat. Haleluya. Saya merasakan ya, kalau kangen soalnya udah 2 minggu ya, 2 kali minggu maksudnya. Kita nggak ibadah di sini. Saya rasakan rindu, ya, rindu suasana di sini. Suasana yang no place like the throne. Kokarina hanarabashi karabashi. Tapi saya diminta untuk kesaksian dulu sebelum kita sharing firman. Kita berangkat ke Talaut itu melalui Makassar dan Manado. Jadi kita tim berangkat 10 orang, itu WL, pemusik, penari, saya dan Bapak Gembala. Kita ada 10 orang berangkat, persiapannya pasti banyak, enggak sedikit. Tapi karena kita sudah dilatih Bapak 7 tahun di The Throne, gampang sekali, tidak sulit. Jadi kita punya satu visi, kita mau memberkati Talaut karena Tuhan katakan berapa bulan yang lalu, sebelum 2024, bawa pujian penyembahan, tarian ke utara Indonesia, selatan Indonesia, timur Indonesia, dan barat Indonesia. Kita sudah ke Sentani, Papua, timur Indonesia. Dan kita sudah ke Talaut, utara Indonesia, lebih utara Miangas, tapi agak sulit ke sana. Jadi kita ke Talaut, pulau yang lebih besar. Mungkin sambil saya bersaksi, kita melihat dulu video yang sudah disiapkan sama Pak Idam. Bisa diputarkan tim multimedia di atas, bahwa Talaut itu adalah pulau terutara Indonesia. Jadi pulau itu dipakai oleh sekutu pada saat Perang Dunia Kedua. Tentara sekutu memakai Miangas dan Talaut sebagai pangkalannya. Pangkalan dalam Perang Dunia Kedua. Jadi ada didapatkan tulang-tulang yang manusianya katanya panjang-panjang ukurannya, bukan ukuran orang Talaut. Jadi itu memang dalam sejarah adalah Filipina menjadi tempatnya sekutu, dan Miangas dan Talaut itu sangat dekat sekali, seperti di sini dengan Lombok ya, seperti itulah. Jadi kalau kita naik kapal dari Talaut ke Miangas itu katanya ya cukup jauh juga ya, 13 jam. Tapi pulaunya itu dekat-dekatan ya. Sudah siap? Multimedia? Belum? Oke. Kita berangkat hari Sabtu. Jalan-jalan. Oh ini berangkatnya ya. Itu kita berangkat hari Sabtu dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Makassar. Nah setelah Makassar baru kita ke Manado, 40 menit. Ini adalah KKR kedua ya, karena warna baju kita putih. Ini adalah KKR yang kedua. Karena KKR pertama adalah bajunya biru, karena di sana katanya warna biru. Oke, ini adalah dihadiri oleh berbagai denominasi gereja, bukan hanya satu. Dan ini letaknya di tepi pantai, ini sebelahnya langsung laut. Ya puji Tuhan pada saat kita KKR, di sini tidak ada air AC, tapi AC alam, yaitu angin laut. Tiba-tiba menjadi hilang segala sesuatu. Apa yang kita cari tiba-tiba bukan karena kesalahan kita, bukan karena apa yang tidak kita jaga, tapi ternyata karena keadaan membuat
krisis ekonomi, krisis moneter yang menjadikan saat ini juga semua perusahaan menjadi bangkrut, ekonomi menjadi bangkrut. Apa yang kita cari? Itu angin cukup kencang. Semua. Dan saat itu Bapak, Mungkin bisa dipercepat. Itu suasana dalam waktu KKR ini hari kedua. Nah, pada saat kita turun dari kapalnya itu yang di belakangnya cukup besar, kita disambut oleh, di sana bilangnya inang ya, kepala Raja Talaut, itu pakaian seragam beliau dengan tari-tarian. Kita tarimo tono murah sandawatan te larumana awas. Terima dengan hati senang dan gembira. Dorong sumabu mengantim suruata. Autungan na samaran na masari suriba. Semoga Tuhan Supaya tu mga hakuran sarang kanabone. So ipagpinitan na. dan tanggung jawab. Mga pitulungnya tanumabu kursi buata. Kalau saya mendengarnya seperti orang Batak bicara, tapi saya tidak ngerti. Pinitan na. Mabu mga ramata. Tuhan Dua suruh memberkati Allah ini. hari ini Mengomas sarang sampai meraduan. selama-lamanya. Ya, diterjemahkan artinya biarlah Tuhan yang memberkati Selanjutnya rencana kita di Talaut. diterima dengan tarian Sasaroho. Ini tarian Menyambut ini adalah tarian tamu-tamu. juga setiap tamu yang ada yang datang berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Riau. Penari ini juga mereka juga terlibat juga dalam tarian bersama Feli dan Iren. Ya, mungkin skip ya. Ini tari-tariannya, mungkin bisa dipercepat. Kita juga ada bersama tim dari Manado. Jadi ibu itu pendeta dari Manado. Dari Manado ada 8 orang tim yang bersama dengan kita. Oke, segitu saja, tidak apa. Ya, jadi intinya bahwa di Talaut kita sudah melakukan KKR hari pertama dan kedua, dan waktu kita berangkat, kita doa hari Jumat di sini, Bapak katakan, pergilah, aku sudah mengirimkan malaikatku untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan sempurna. Jadi saya percaya, ya tadinya agak gimana ya, belum pernah ke dalam pergi satu daerah, saya belum pernah ke Talaut, saya sudah ke Manado tapi Talaut nggak pernah. Jadi saya nggak tahu itu kayak apa, tempatnya kayak apa, orangnya kayak apa, tapi Tuhan buka jalan melalui Ibu Foni dan Pak Stanley di Manado. Jadi mereka yang menghubungin orang-orang di sana, dan kita juga disiapkan tempat oleh Bupati Talaut, ya Dr. Elias. Eli Pasut, dan dia memberikan tempat tadi itu tempat kediaman beliau yang kita pakai dengan free ya, kita hanya tinggal menyewa alat-alat musik, sound system. Jadi Talaut adalah salah satu pulau yang menghasilkan banyak pala di sana ya, pala, cengkeh, dan terutama ikan. Mungkin nanti next kita akan sharingkan, itu juga ada namanya Pulau Sara. Pulau Sara itu pulau di mana airnya sangat bening sekali, gradasi laut warnanya adalah mulai dari biru turkis, ada putihnya, ada dark blue. Ya, jadi itu terang sekali, sangat bening. Kita bisa melihat dasarnya dan itu enggak ada gelombang ya, jadi sangat tenang dan kita bisa mengapung di sana. Kenapa? Karena kadar garamnya tinggi, jadi seperti di Laut Mati. Mungkin Pak Menato waktu ke Israel ya, ingat di Yordan kita bisa ngapung gitu karena di sana kadar garamnya tinggi. Dan saya waktu Bu Gembala di sana ngapung, menurut dia semua laut bisa ngapung. Saya bilang enggak semua laut kita bisa ngapung. Ngapung itu artinya enggak berenang ya, kalau kita berenang gaya punggung kan kaki saya bergerak. Tapi kalau ngapung tuh saya enggak ngapa-ngapain, saya cuma saya
saya mengapung lihat langit. Jadi itu karena apa? Karena kadar garamnya tinggi. Tapi enggak setinggi di Laut Mati ya. Kalau Laut Mati benar-benar dia tertutup sehingga tidak ada hanya air sungai, air hujan tapi tidak ada keluarnya. Kalau ini laut biasa. Cuman dia punya kadar garam tinggi sehingga satu pengalaman yang senang juga ya. Saya mungkin mau balik lagi ke sana untuk ngapung lagi. Ya, kita menikmati udara yang segar ya, kita menikmati matahari. Di sana matahari lebih tajam daripada Bali. Yuk sampai hitam kita semua. Tapi kita merasakan satu suasana yang berbeda. Dan puji Tuhan di sana selama hari pertama itu diikuti oleh sekda. Sekda itu karena kebetulan Pak Bupati ada penting ke Jakarta, dia menerima penghargaan untuk talaut. Jadi dia dapat penghargaan dan itu diberikan oleh wakil presiden sehingga dia harus ke Jakarta. Sehingga kata sambutannya diberikan oleh Bapak Sekda. Bapak Sekda seorang Katolik dan biasanya pada saat dia memberikan kata sambutan, biasanya 15 kemudian dia pamit, izin. Tapi pada saat KKR hari pertama, beliau sampai selesai. Bahkan Pak Gembala itu minta hamba-hamba Tuhan mendoakan beliau dan memberkati tanah talaut. Dan itu dia sangat diberkati dan dia cerita waktu kita pagi-pagi, katanya dalam apel pagi saya katakan semua kepala dinas dan juga PNS yang belum datang ke KKR hari kedua supaya datang. Dan hari kedua mereka diberkati dengan firman Tuhan dan juga pesan-pesan Tuhan buat mereka. Dan singkatnya kita di sana seperti apa yang Tuhan katakan dalam firman, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah engkau minta, Tuhan menyediakan. Ya, kita nggak minta, ya kita bukan bilang mau apa. Kalau ditanya kita ngapain ke talaut, saya bilang Tuhan yang suruh. Sebelum 2024, kita diberikan strategi. Bagaimana kita memenangkan Indonesia. Kita diberikan strategi, yaitu utara, selatan, timur, barat. Kalau saya lihat seperti puzzle. Jadi api pujian penyembahan akan seperti menyambar, membentuk segi empat. Dan itu akan muter seluruh Indonesia. Sehingga kemuliaan Tuhan ada di Indonesia. Pada saat 2024, berkat Tuhan rencana Bapa yang terjadi, bukan rencana manusia. Saya percaya melalui The Throne, Tuhan katakan setiap ibadah The Throne itu terkoneksi dengan surga. Ibadah The Throne itu terkoneksi dengan surga. Jadi saya percaya bahwa apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita di The Throne selama 7 tahun, itu adalah suatu awal. Perjalanan The Throne lebih panjang lagi ke depan. Itu hanya awal. Jangan keburu bosan. Karena itu baru awal Tuhan katakan. Jadi kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Tuhan katakan begini, The Throne itu sudah dipilih, dipisahkan. Memang tidak banyak. Karena perlu suatu training. Ya, kalau satu perusahaan juga begitu. Yang dipilih itu dari yang terbaik. Mereka akan di-training untuk satu purpose, untuk satu tujuan, untuk suatu target. Dan mereka di-training dengan satu sistem. Dan sistem itu ditentukan oleh otoritas yang di atasnya. Amin. Kita berlangkah sepertinya 7 tahun itu lama, tapi ternyata berlalunya buru-buru. Karena 1000 tahun Tuhan bisa, 1000 tahun manusia bisa satu harinya Tuhan. Sepertinya itu lama, tapi berlalunya buru-buru. Sehingga kita sudah sampai 2022. Dan tugas yang diberikan kepada kita lebih jauh ke depan lagi, yaitu memberkati Indonesia.
sampai 2024 kita membutuhkan hidup dalam kerajaan Bapa. Amin. Kita tidak bisa hidup dalam sistem dunia. Kalau kita hidup dalam sistem dunia, yang ada adalah kekhawatiran, ketakutan, intimidasi. Itu akan menyerang kita. Tapi kita masuk dalam sistem kerajaan Bapa di sorga. Saya memberikan satu ilustrasi dengan cepat, yaitu kerajaan-kerajaan yang ada dalam mimpi dari raja, dari Daniel 2 ayat 31 sampai 35. Dari Daniel 2 31 sampai 35 itu menceritakan mimpi Raja Nebukadnezar. Dia tidak mengerti, tapi hanya satu, yaitu Daniel yang sanggup untuk mengartikan mimpi raja. Kenapa? Karena dia tidak hidup dalam sistem dunia. Dia hidup dalam sistem kerajaan Bapa. Dia tanya pencipta langit dan bumi, apa arti daripada mimpi raja? Dan mimpi raja itu menyatakan ada 6 sistem kerajaan dunia pada saat itu. Dia katakan kepala emas itu adalah kerajaan Babel pada saat itu yang memerintah dengan otoriter. Dan kedua, kerajaan Media itu dada dan kayu. Dari perak itu akan ada kerajaan yang nextnya, Raja Darius, yang akan mengambil alih kerajaan Babel, kerajaan Persia. Dan selanjutnya akan ada kerajaan Yunani. Kita mungkin sudah mengenal di Yunani itu Alexander Agung, the Great Alexander. Dia itu pada saat itu akan banyak sekali filsuf-filsuf yang bukan otoriter lagi, tetapi mempercayai pemikiran-pemikiran manusia. Dan setelah itu muncul kerajaan Romawi yang memerintahnya demokrasi. Inilah yang menjadi pemerintahan sampai saat ini. Indonesia juga demokrasi, Amerika juga demokrasi. Tapi menurut Daniel itu masih pemerintahan yang rendah. Dan kaki dan besi dan tanah liat itu kerajaan Romawi terpecah. Dan pada saat ini dipersatukan kembali Uni Eropa, tapi tetap lemah. Dan yang terakhir adalah sistem supernatural, yaitu sistem kerajaan Bapa sendiri. Kita sedang dipersiapkan untuk satu Yerusalem baru, sesuatu yang tidak masuk akal kita dan tidak pernah kita pikirkan. Tetapi Bapa Yesus sudah mempersiapkan itu, bahwa ada satu sistem supernatural, karena dunia ini akan menjadi bukan membaik tapi memburuk. Tapi hanya ada satu, yaitu Yesus sendiri, kerajaan mesianik Bapa yang akan menggantikan kerajaan-kerajaan di bumi. Mungkin bisa dibuka Wahyu 11 ayat 15. Kerajaan Bapa, saya lebih menjelaskan kepada kerajaan Bapa, bukan kerajaan dunia. Karena kerajaan dunia ini membuat kita menjadi takut. Wahyu 11 ayat 15. Saya bacakan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saya dulu berpikir bahwa ini nanti waktu semua mati kita. Di surga Bapa memerintah selama-lamanya. Saya percaya itu. Tapi sekarang kita sedang dibukakan sesuatu yang baru. Bahwa pemerintahan sesuai dengan mimpi daripada Raja Nebukadnezar yang akhir daripada pemerintahan dunia ini, yaitu pemerintahan demokrasi, pemerintahan saat ini akan diganti semua menjadi pemerintahan Yesua HaMashiach, Raja dari segala raja. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya,
dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan kerajaan ini akan tersebar sampai seluruh bumi. Bapak Yesua datang untuk membawa kita kembali untuk menyembah Dia. Dunia sudah menipu sistem ekonomi dunia juga. Itu semakin kita baca berita 2023 gelap, 2023 akan ada inflasi, 2023 akan ada kehancuran dari pemerintahan. Dan beberapa pemerintah sudah mulai mengambil hutang lagi dengan IMF. Tapi Indonesia, puji Tuhan, Bapak Presiden dan juga Sri Mulyani mengatakan kita masih bertahan. Karena saya percaya sudah saatnya Indonesia menjadi sorotan dunia. Melalui G20 Tuhan sudah katakan sistem politik dan ekonomi dunia Tuhan akan rubah melalui G20. Dan Indonesia akan menjadi pusat perhatian dunia. Dan saya percaya dan saya imani sampai saat ini kita tidak ikut dalam sistem kerajaan dunia. Tapi harus kita waspada. Kita tidak terjebak dengan sistem ekonomi dunia. Karena dunia ini sedang mengarah kepada kehancuran. Tapi kita sebagai anak Bapa diberikan kuasa untuk menolong dunia yang sedang masuk dalam kehancuran. Kita diberi kuasa, kita diberikan kemampuan untuk membawa mereka keluar. Hikmat-hikmat Tuhan turun kepada orang-orang yang diurapinya. Hikmat-hikmat turun kepada orang-orang yang sudah dipilihnya. Untuk itu penting sebelum 2024 kita berdoa, kita memuji, kita menyembah. Sehingga orang-orang yang diurapi Bapa yang akan memerintah dan menghikmat untuk memimpin Indonesia. Saya percaya melalui apa yang sudah kita dapatkan selama ini, pewahyuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu karena apa? Karena kita sudah terkoneksi dengan surga. Kalau kita masih berjalan dalam cara-cara berpikir kita akan takut, kita akan khawatir, kita akan bimbang. Tetapi setiap rencana Bapa itu diberikan kepada kita. Tidak ada yang tidak diberitahu kepada kita. Setiap rencana Bapa untuk the throne Tuhan sampaikan. Kemarin waktu kita doa puasa, Tuhan katakan, tetaplah pada visi dan misi yang aku berikan kepada the throne. Memang belum semua mengerti, tapi kalian sedang ditunggu oleh bangsa-bangsa. Kalian akan pergi dan apa yang Bapa sampaikan kepada kita itu akan menjadi jawaban bagi orang lain. Mungkin sebelum kita semua belum mengerti, tapi Tuhan katakan taat dulu baru mengerti. Saya juga dulu tidak mengerti mengapa saya disuruh menari. Saya nggak mengerti, saya saksikan juga di sana. Saya katakan saya malu. Saya bukan seorang penari. Tapi Roh Kudus katakan taat dulu baru mengerti. Sekarang baru saya mengerti, untung saya taat. Saya bilang terima kasih Bapa, Kau berikan aku kekuatan untuk bisa taat. Sekarang saya bisa saksikan itu di hadapan orang banyak. Dan satu pendeta mengatakan, Ibu boleh saya bersaksi? Silahkan Bapak. Waktu dalam seminar hamba-hamba Tuhan. Waktu ibu menari masuk, saya katakan siapa ibu itu? Ibu Pardede katanya. Saya sedikit skeptis. Tapi pada saat menari, ibu menari,
saya lihat cahaya yang sangat kuat keluar dari saya. Dan dia sampai menangis menceritakannya. Dan dia mimpi malamnya melihat saya menari. Jadi kita menari bukan asal-asal. Dan saya selalu katakan, kalau boleh saya juga dibilang, aku gak mau menari Bapak. Tapi Bapak katakan, taat dulu baru mengerti. Dulu saya gak mengerti, saya sekarang sudah mengerti. Rencana Bapak besar bagi kita semua. Kita bukan hanya di sini, ini hanya training center. Ini hanya pusat pelatihan, enggak semua memang yang masuk training center. Kalau perusahaan-perusahaan besar yang terbaik yang dikirim dalam pusat pelatihan. Tidak semua yang dilatih. Tapi setelah mereka dilatih, mereka pergi. Mereka sudah diperlengkapi. Bapak sudah perlengkapi kita. Saya katakan, saya menari di hadapan semua orang, saya berani. Di hadapan presiden pun saya berani. Karena sudah 7 tahun. Mungkin baru kalau 1 hari ya gak berani lah ya. Ya takut juga ya, grogi juga. Tapi karena sudah 7 tahun saya dalam training centernya Tuhan, saya mempunyai keberanian. Tuhan katakan bahwa kita mempunyai kuasa melawan iblis. Ya, Wahyu 1 ayat 18. Sebenarnya apa yang terjadi di bumi hanya fatamorgana, hanya sesuatu intimidasi untuk membuat kita takut. Tapi Tuhan katakan dalam Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wow. Ya. Bapakku, Bapak Yesus sudah memiliki kunci itu. Sekarang saya anaknya berhak untuk juga memakai kunci itu di bumi. Intimidasi apapun yang membuat kita kecut hatinya menjadi anak Bapa. Aku pakai kuasa. Tadi diberikan, kuberikan kuasa dari Raja Mulia. Aku diberikan kuasa, kunci maut sekalipun. Kita diberi kuasa. Kuasa iblis, kuasa untuk membuat kita loyo, membuat kita takut. Kita sudah diberi kuasa untuk mengalahkannya. Kunci kerajaan surga sudah di tangan Bapa kita Yesus. Karena itu kita bisa menerimanya, tapi dengan syarat lahir baru. Gak bisa kalau kita belum lahir baru, masih mengandalkan pikiran, masih mengandalkan daging, kita tertipu dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Kayak Bapak Gembala bilang, katakan, jangan menyembah Bapa dengan perasaanmu. Kalau perasaanmu galau, kau gak bisa menyembah. Kalau perasaanmu sedih, kau gak bisa menyembah. Tapi percaya dengan iman. Sekalipun galau, sekalipun takut, sekalipun sedih, masuk, naik tinggi. Maka kau akan melihat dengan roh. Kita harus lahir baru. Tidak bisa kalau tidak lahir baru. Orang-orang yang up and down tidak bisa mendapatkan kemenangan. Orang-orang yang sebentar maju, mundur masalah, maju, mundur lagi. Itu namanya stuck di tempat. Tidak meraih kemenangan. Tuhan hanya meminta apakah ada iman di bumi. Waktu Tuhan datang ke the throne, kita sedikit, tapi Tuhan melihat iman. Amin. Karena imanlah yang membuat kita bertindak. Tanpa iman kita tidak sanggup melakukan apapun. Tanpa iman kita tidak bisa melihat rencana Bapa yang besar. Tanpa iman kita tidak melihat ada kuasa
yang diberikan dalam kerajaannya kepada kita. Matius 16 ayat 19, kita perlu kunci itu. Kita perlu kuasa itu supaya kita tidak ditipu, dibolak-balik oleh masalah. Walaupun sekalipun masalah itu datang, Tuhan katakan waktu awal-awal, anakku jangan menangis. Melalui semua masalah yang kau hadapi, engkau menjadi dewasa. Engkau bisa melihat jalan-jalanku, engkau bisa melihat pertolonganku dalam masalah-masalahmu. Kita tidak lepas dari masalah, tapi how to see the problem. That's the point. Bagaimana kita melihat masalah itu? Apakah kita melihat dengan cara pandang dunia? Ataukah kita melihat dengan kebenaran firman Tuhan? Kalau kita sedang kekurangan, saya selalu katakan waktu pas lagi pandemi. Saya katakan, Bapakku mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saya tidak melihat klien-klien yang datang atau tidak ada atau tidak ada. Tapi saya katakan Bapakku di sorga memberikan aku sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Dan itu terjadi. Sampai saat ini The Throne tidak ada yang gak makan. Ya, saya percaya perkataan kuasa itu dari firman. Karena firman itu adalah Bapa sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Bapa sendiri. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini kita dapatkan juga waktu Angel Festival. Dan itu sering saya pakai. Saya katakan apa yang terikat di bumi terikat di sorga. Kalau ada orang-orang yang sedang di ini kuasa gelap, saya bilang aku ikat di dalam nama Bapa Yesus. Aku ikat di sini terikat di sorga. Malaikat langsung zut ikat orang itu. Gak bisa bergerak. Karena surga, pasukan surga setuju dengan saya. Karena saya perkatakan firman. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Pasti principality surga setuju dengan apa saya katakan. Karena saya bukan dari pikiranku, bukan dari dagingku, tapi dari firman Tuhan. Apa yang kuikat terikat di sorga, apa yang kulepas terlepas di sorga. Kita juga bisa mengatakan itu untuk kebutuhan kita atau anak-anak kita. Aku ikat pergaulan yang buruk dari anak saya Immanuel. Aku lepaskan berkat pergaulan yang baik dari surga. Pasti terjadi karena principality surga setuju dengan saya. Pasti. Sehingga kita enggak ragu, terikat enggak ya? Lepas enggak ya? Jangan-jangan enggak ada. Pasti, karena ini firman Tuhan. Dan kita sebagai anak Tuhan mempunyai otoritas dalam nama Bapa Yesus untuk menggempur gerbang neraka. Kita bisa katakan hal-hal yang tidak ada menjadi ada karena sorga mendukung kita. Roma 4 ayat 17. Kita percaya apa yang kita rindukan, apa yang sedang kita doakan, perkatakan dengan iman dan firman Tuhan, supaya itu menjadi sejalan, bukan dengan pikiran kita. Enggak usah nangis-nangis, cukup katakan firman Tuhan. Roma 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Tuhan yang kepadanya ia percaya, yaitu Elohim yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya
Apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Kita punya kuasa. Dan di dalam namanya kita bisa mengusir roh jahat. Sudah kita praktekkan ya. Ibu pendoa sudah berdoa ke Gianyar. Dan kita praktekkan itu. Dan menumpangkan tangan kepada orang sakit dan sembuh. Dan dalam nama Bapa Yesus kita dapat memanggil juga sumber-sumber untuk datang. Kami berdoa di Talaut. Kita katakan kami panggil ikan-ikan. Kami panggil investor-investor. Ya, kalau ikannya ada, investornya enggak ada, ya diapain tuh ikan banyak ya. Kami panggil investor-investor datang ke Talaut. Bikin pabrik ikan, pabrik pengolahan ikan. Kami panggil dalam nama Bapak Yesus. Bisa. Sumber-sumber alam kita bisa panggil. Sumber-sumber tambang juga. Dan kita katakan pariwisata kami panggil. Pariwisata, kan kami juga berikan hikmat kepada bupati, wakil bupati untuk bisa membuat fasilitas. Sampai saya sharingkan juga, saya bilang siapkan legalitas daripada pulau-pulau, sertifikatnya, karena saya notaris ya, jadi saya ngomong mengenai hukum. Pak, siapkan sertifikatnya. Kalau investor saya sudah doa, investor datang. Investor datang kalian gak siap, namanya juga bohong ya. Siapkan hikmat untuk bagaimana Talaut dibangun. Siapkan semua legalitasnya. Segitu investor datang, semua sudah siap. Karena saya juga selalu diajarkan Bapak begini. Dulu ada hamba Tuhan katakan, "What are you doing?" I'm notaris. Tidak perlu Anda meninggalkan pekerjaan Anda. Tapi persiapkan diri Anda, nanti yang akan kembali adalah investor-investor anak Tuhan. Saya tahu yang mempunyai kekayaan itu banyak anak Tuhan. Dia pasti mencari notaris yang anak Tuhan. Itu tahun 2002. Saya percaya dan saya imani. Saya katakan amin. Terima kasih Pak Pendeta. Dia pendeta dari Singapura. Dia mengatakan bahwa persiapkan. Oleh karena saya siapkan kantor saya tidak mau menjadi kantor yang sama dengan dunia. Saya persiapkan staf-staf saya. Sehingga waktunya datang, investor-investor kami sudah siap. Dengan sistem yang level lebih tinggi. Kalau saya tidak siap, mungkin terlewati kairos Tuhan. Kalau saya biasa-biasa saja, takut-takut, enggak berani mempersiapkan tempat yang bagus. Mungkin saya nggak berani karena pada saat itu kita lagi habis bangkrut, nggak punya duit. Tapi dengan iman saya ke tempat teman saya, join sama saya ya, 50% kamu, 50% saya. Kita beli ruko, bonek saya orangnya bonek, nggak ada duit saya bonek aja. Saya bilang kamu 50%, saya 50%. Tapi setelah jalan berlalu akhirnya saya yang 100%. Amin. Karena saya mempersiapkan tempat yang bagus, pastilah klien yang bagus datang. Kalau saya takut-takut, saya pakai kantor yang biasa-biasa, ya biasa-biasa yang datang. Pasti. Nah, Bu Krisna udah senyum-senyum. Kamaya diberikan indah sekali. Pasti klien-klien yang keren yang datang. Sekalipun memang tantangannya besar. Ya benar Bu Krisna, tantangannya gak gampang. Ya kedap-kedip juga sih. Aduh bulan ini bisa gak bayar cicilan? Ada itu, ada. Saya juga walaupun bonek ada juga kadang bisa gak bayar cicilan. Tapi saya selalu ingat Bapakku akan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sudah saya bonek aja jalan. Ada tuh pas saya nyicil ada di rekening. Bayar tiap bulan. Ya, saya percaya kita harus praktekkan sistem kerajaan sorga. Gak bisa kalau ketakutan yang mengikat kita. Persiapkan, makanya waktu itu malaikatnya bilang, Ibu Evi persiapkan ya, nanti Ibu Evi akan mendampingi Bapak Gembala ke pulau-pulau, ke desa-desa, kemana gitu, tahun 2014 waktu itu. Saya bingung juga, tapi saya langsung tangkap, saya harus persiapkan kantor saya. Saya nggak mungkin pergi kalau kantor saya berantakan.
Saya katakan kepada staf saya akan dipakai Tuhan. Saya akan pergi bersama Bapak. Kalau saya pergi, kalian harus siap semua. Jangan bilang nggak tahu. Saya keras kalau di kantor. Dan semuanya siap. Saya pergi seminggu, kantor aman-aman. Ya, Bapak atur supaya nggak ada yang mendadak datang. Ya. Jadi saya percaya bahwa Bapa memberikan kita kuasa sampai bisa memanggil sumber-sumber untuk datang. Ya, bisa kita panggil sumber-sumber juga. Keuangan kita panggil uang datang. Apakah salah? Enggak. Karena saya butuh. Kita panggil sumber-sumber. Karena Tuhan katakan dengan iman sebiji sesawi, kau katakan kepada gunung itu pindah. Saya nggak ngerti awalnya, masa bisa sih dengan sebiji sesawi? Ternyata itu bukan hanya itu, artinya sumber-sumber. Sumber alam itu kan gunung ya, tapi juga sumber-sumber untuk kita juga bisa perintahkan dengan iman. Supaya apa? Supaya the throners itu orang lihat, dia orang yang diberkati Tuhan. Amin. Lihat, dia orang yang diberkati Tuhan. Minta doa sama dia. Apa yang dipegangnya berhasil. Amin. The throners harus sampai di situ. Supaya orang melihat, lihat dia seperti orang Israel. 4 orang akan memegang jubahnya, aku ikut engkau. Dulu arahnya Israel, Tuhannya Israel. Sekarang kita katakan Bapa Yesua, Yesua Hamasia, Tuhanku, ikutlah dia. Melalui apa? Melalui saya dan saudara. Orang tidak bisa melihat Tuhan, tapi bisa melihat saya dan saudara. Kita harus percaya. Bagaimana caranya? Kita naik ke tingkat yang lebih tinggi. Standar dunia tidak bisa kita ikuti. Kita tipu-tipu sana dapat duit, dapat cuan, tidak bisa kita ikuti. Itu cara dunia. Tapi kerajaan Bapa itu adalah menabur benih dan menerima 30, 60 sampai 100. Kita diberkati dengan kesaksian seorang ibu gembala di Mapait. Waktu kami tidur di rumahnya, itu adalah doanya. Bapak, aku mau Bapak Hendrik dan Ibu nginap di rumah saya. Tapi pada saat itu panitia bilang enggak, Bapak Ibu nginapnya di hotel. Tapi pada saat kita seminar itu dari siang sampai malam, itu diperkirakan bisa selesai jam 11 malam. Akhirnya dipertimbangkan daripada kita pulang 1 jam lagi, ini bukan seperti di sini ya, itu sepi ada orang. Ya itu hutan-hutan gitulah pokoknya. Kita doang yang lewat mobil, mobil itu yang 2-3 yang lewat, enggak kayak di sini rame, enggak. Sepi gitu. Lebih baik ibu sama bapak gembala dan tim tidur di rumah jemaat. Jadi kita bawa baju, paginya berangkat, kita tidur di rumah ibu gembala. Dan dia katakan ini doa saya mau ibu dan bapak gembala nginep di rumah saya. Akhirnya kita nginep di situ, paginya saya bangun, karena Bu Gembala itu jam 4:30 dia sudah doa pagi dan saya bangun ikut bergabung. Dan dia katakan, ibu saya baru bangun ada dapat mimpi. Jadi ada baju yang sudah kering, terus saya ditanya berapa harga baju ini. Dan baju ini ada 30, ada 60, ada 100. Terus ada dari tim mengatakan, loh siapa yang nentukan harga itu? Oh Bapak, maksudnya Bapak Gembala. Bapak Gembala ditanya, itu siapa yang nentukan harga itu? Oh dari otoritas. Akhirnya ada satu bu pendoa, dia lihat katakan,
Oh ya udah, kalau memang sudah dikatakan itu harga 30, 60, 100, saya bayar. Saya ambil. Apa artinya? Akhirnya kita sharing, Bapak Gembala katakan, saya juga baru mengerti. Kalau dikatakan Ishak, maka menaburlah Ishak 30, 100, yes, yes, yes. Kan saya taunya begitu. Tapi ternyata Tuhan membalikkan. Ada harga yang harus dibayar. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Kita mau bayar berapa? Dalam pelayanan kita melihat apakah kita hitung-hitungan. Apakah kita, kalau gitu gak mau bayar Gak ada duit, gak ada bayar. Apakah dapat barangnya? Gak dapat, gak mau bayar. 30 aja gak mau bayar, apalagi 100. Ternyata Tuhan balik. Ada harga yang harus dibayar dalam hal-hal yang rohani. Dalam dunia aja, saya beli jagung atau beli apa, boleh gak saya ambil aja? Wah, saya dimarahin pasti. Bayar, Bu. Iya ya, saya harus bayar. Dalam hal-hal rohani, apa yang sudah kita bayar? Apakah kita mau gratis? Tidak akan dapat apa-apa. Atau kita tidak peduli, gak usah bayar deh. Gak dapat apa-apa juga. Jadi menabur itu artinya membayar. Amin. Di gereja kita bisa membayar melalui apa yang bisa kita lakukan. Lihatlah apa yang kita tabur, apa yang kita bayar, kita akan menuai. Nah, waktu saya di sana dibawa kita sama Pak Gembala ke Pak Dirman punya gereja, dia dikasih tanah sama jemaatnya dan mereka sedang membangun. Tadinya saya cuma berdoa, Tuhan kirimkan dana-dana ke sini, kirimkan orang-orang untuk supaya gereja ini bisa bangun. Tapi Roh Kudus bilang, kamu membayar dong. Saya bilang, saya pikirkan Tuhan saya udah banyak, gitu ya. Tapi Tuhan bilang, bayar. Kamu mau menuai, tabur. Akhirnya saya bilang, Pak Dirman saya minta rekening, saya mau menabur. Amin. Gak ada yang barang yang tidak ada harganya. Tidak ada berkat kalau kita tidak mau membayar. Tidak ada yang Tuhan bisa terpesona dengan kita kalau kita gak mau bayar apa-apa. Kita pelit. Ngerjain ini gak mau, ngerjain itu capek, ini males, banyak kerjaan, sibuk. Ya gak apa-apa juga sih, itu pilihan kita. Tapi malaikat juga bilang, gue juga sibuk, ngerjain yang lain aja deh. Ya, karena dia tidak terpesona dengan saya, karena saya suka sibuk. Malaikat juga, aku juga banyak yang aku urus. Ya, jadi kita percaya, sesuatu yang simple Tuhan sudah bukakan kepada kita. Kita butuh pengenalan akan Bapa Yesus. Kita butuh pewahyuan. Karena Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Bukan katakan umatku binasa karena dia enggak sarjana atau dia enggak kaya, enggak. Karena tidak mengenal Tuhan. Dia tidak mengenal siapa yang disembahnya. Dia tidak mengenal kuasanya. Itu yang Tuhan mau bukakan sama kita. Akan terjadi goncangan-goncangan ekonomi yang masa depan. Resesi dunia ke depan. Kita butuh pewahyuan dari sorga. Pewahyuan dari tahta. Kalau kita sudah mendengar, waktu G20 kita berdoa, Bapak ini 2023 katanya gelap, katanya resesi, katanya begini Bapak. Tapi Bapak katakan, jangan dengar berita dunia. Dengarkan aku. Jangan takut, aku mengutus kalian ke bangsa-bangsa. Artinya pasti ada dana, artinya ekonomi kita enggak bangkrut. Amin. Kita pergi, kita punya dana. Tidak mungkin Bapak suruh saya
saya nggak dikasih dana. Nggak mungkin, kita perlu tiket naik pesawat, kita perlu. Bapak sudah kirim, saya selalu bilang katakan, kalau di The Throne bukan masalah uang. Tapi hatimu melekat nggak kepada Bapak? Ngerti nggak rencana Bapak? Bukan masalah uang. Jadi kita mengerti dan kenalah Bapak kita. Dia sangat mengasihi kita. Kita bisa membawakan The Throne ini kepada banyak orang. Saya melihat di Manado, mereka menari-nari di Talaut sampai lagu-lagu sempurna-sempurna mereka nyanyikan terus. Sempurna, sempurna, sempurnalah Tuhan. Bagi orang dunia, kerajaan Bapa tetap menjadi misteri. Tapi bagi The Throners, kerajaan Bapa terang benderang. Amin. Dan kita perlu pewahyuan dari Bapa. Matius 16 terakhir dikit. Matius 16, 17 sampai 18. Kita perlu pewahyuan karena tanpa wahyu manusia menjadi liar. Matius 16 ayat 17 sampai 18. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin. The Throne adalah gereja Tuhan, tidak akan ada alam maut yang menghancurkannya. Kita perlu pemerintahan yang baru, yaitu pemerintahan dari Bapa. Yang terakhir memang aneh bagi dunia, kita istimewa. Kita hidup dalam kuasa Bapa. 1 Petrus 2 ayat 9, kita ingat kita bukan hidup di bumi secara rohani. Secara fisik kita di bumi, secara rohani kita adalah istimewa. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Bapa sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Penutup, saya akan bacakan. Ini saya sering ulang-ulang, saya simpan terus. Pesan Bapa untuk The Throne tanggal 7 April 2001. Gereja The Throne adalah gerejaku. Gereja yang kupilih untuk membangun Yerusalem baru. Untuk menarik jiwa-jiwa untuk datang kepada Bapa. Bangsa-bangsa akan datang kepada Bapa. Setiap harta bangsa-bangsa ku kirim kepada gerejaku di tempat ini. Anak-anakku, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, percaya kepadaku. Aku akan mencukupkan segala sesuatu menurut kekayaan dan kemuliaanku. Karena visi misiku untuk pembangunan Yerusalem baru, tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkan. Aku akan melakukannya segera. Anak-anakku, dukunglah gembala kalian. Dengarkanlah apa yang disampaikannya. Bersatulah, bersepakatlah bersama-sama. Aku yang akan melakukan bagianku. Aku akan menggerakkan setiap hati gembala-gembala dari berbagai negara untuk datang ke tempat ini, di mana akan ada Yerusalem baru, kota damai, kota sunyi yang sudah kupercayakan kepada kalian. Bersepakatlah, karena waktuku sudah dekat. Anak-anakku, jangan main-main, karena banyak jiwa menantikan aku, banyak jiwa menanti-nantikan aku. Persiapkanlah dirimu untuk menuai jiwa-jiwa. Saya undang, ya itu, wow, saya lihat, wow, berdiri dong biar gak ngantuk, wow. Kalau di Papua mereka tuh teriak, wow gitu ya, mungkin saya kurang wow ya. 1, 2, 3, wow. Wow, ya itu ya, teriakan orang Papua tuh, wow gitu. Ayo Pak Cip, kita harus bersuka cita ya.
The throne sudah dipilih. New Jerusalem City. Ayo yang pemusik. Ya, Bapak Ibu, jadi tadi imanmu yang akan mengaccept, menerima semua pesan Tuhan, bukan pikiranmu. Ketika iman, maka iman mengubah dunia. Amin Bapak Ibu. Imanlah yang mengubah dunia ini. Kita bisa lihat nanti kalau Eropa turun, ada apa? Ada resesi. Kalau mereka miskin Bapak Ibu, kita adalah orang kaya. Kita beli-beli. Amin Bapak Ibu. Persiapkan dirimu. Amin. Haleluya. Boleh mereka miskin, tapi Tuhan memberkati kita. Itulah waktunya. Haleluya. Dan saya mau sampaikan pada saat ini, Bapak Ibu, seperti tadi Bu Gembala katakan, tadi itu yang tadi kita lihat saya khotbah itu belum apa-apanya, itu cuma khotbahnya. Tapi setelah itu ada tarian, ada sukacita yang dahsyat Bapak Ibu. Ya sayang mereka nggak lihat. Bisa lihat di Facebook kita apa yang terjadi. Oke, yang Tuhan mau adalah suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, pakai aku sesuka Tuhan. Shalalalala, shalalalala, hey, 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 shalalalala, shalalalala, hey, ya, ya, ya. Kalau di sana mereka katakan, Pak, kami itu maunya adalah jalan-jalan lingkar, dibilang. KKR juga begitu, iya, karena memang itu budaya kami jalan-jalan lingkar. Di Papua apa, juga. Pak Charles, namanya Mama. Apa? Oke, sekarang jalan-jalan melingkar. Pak Charles orang Sangir, orang. Oke, Ya. mari kita bangkit ke berdiri, Mama. maju ke depan, jalan-jalan. Jalalalala, jalalalala, sungguhlah hidupku tadi terus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, amin. Apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan kesenangan, semua aku relakan, namanya dimuliakan. Sama-sama katakan suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, hey, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, hey, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, shalalalala, shalalalala, shalalalala,
suka-sukamu, suka-sukamu. Kurang keras. Katakan ke Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Aduh, makin berat. Kalau bisa teriak Bapak Ibu Saudara, suka-sukamu. Amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Jalan